Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita kembali lagi bertemu dengan mata kuliah Hiperkes dan K3. Sebelum lanjut ke materi pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kelompok 3 terdiri dari yang pertama Anggita Putri Kirani dengan NIM K2519010. Yang kedua ada Arif Budianto dengan NIM K2519014. Dan yang ketiga ada Dias Raffiananda dengan NIM K2519020. Dan yang terakhir ada Hakim Prabowo dengan NIM K2519040. Kemudian kita langsung ke materi pembahasan aja ya teman-teman. Nah, di sini kelompok 3 akan membahas tentang faktor biologi penyakit akibat kerja. Dapat dilihat gambar-gambar berikut. Gambar-gambar tersebut sering dijumpai di area perkantoran, pabrik, maupun industri. Kemudian, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Penyakit akibat kerja menurut Kepres RI nomor 22 tahun 1993 adalah penyakit yang disebabkan pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor fisik, yang kedua, faktor kimia, yang ketiga, faktor biologi, dan yang keempat, faktor psikologi. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja faktor biologi yang biasanya disebabkan oleh makhluk hidup sehingga menyebabkan gangguan kesehatan pada pekerja yang terpajan. Potensi bahaya yang menyebabkan reaksi alergi atau iritasi akibat bahan-bahan biologis seperti debu kapas, dedaunan, bulu, bunga, virus, bakteri, dan sebagainya. Berikut penyebab-penyebab faktor biologi penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah bakteri. Bakteri adalah organisme bersel tunggal berdiameter 1-2 mikron. Banyak bakteri penyebab penyakit timbul akibat kesehatan dan sanitasi yang buruk, makanan yang tidak dimasak dan dipersiapkan dengan baik, maupun kontak dengan hewan atau orang yang terinfeksi. Yang kedua, virus. Virus mempunyai ukuran yang sangat kecil, antara 16-300 nanometer. Virus tidak mampu bereplikasi. Untuk itu, virus harus menginfeksi sel inangnya yang khas. Contoh penyakit yang diakibatkan oleh virus antara lain influenza, varicella, hepatitis, HIV, dan sebagainya. Yang ketiga, parasit atau jamur dapat berupa sel tunggal atau koloni, tetapi berbentuk lebih kompleks karena berupa multisel. Mengambil makanan dan nutrisi dari jaringan yang mati dan hidup dari organisme atau hewan lain. Yang keempat, hewan. Suatu penyakit yang terjadi karena adanya kontak fisik langsung dengan hewan seperti sengatan serangga, gigitan binatang berbisa, dan binatang buas. Yang kelima, tumbuhan, debu, kayu. Yang keenam, organisme viable dan racun biogenik. Organisme viable termasuk di dalamnya jamur, spora, dan mycotoxins. Racun biogenik termasuk endotoxins, aflatoxin, dan bakteri. Perkembangan produk bakterial dan jamur dipengaruhi oleh suatu suhu, kelembapan, dan media di mana mereka tumbuh. Yang ketujuh, bahaya infeksi. Penyakit akibat kerja karena infeksi relatif tidak umum dijumpai. Yang ke-8, alergi biogenik.
termasuk di dalamnya adalah jamur, animal derivat, protein, enzim. Pada orang yang sensitif, pemajanan alergen dapat menimbulkan gejala alergi seperti rinitis, konjungtivitis, atau asma. Ya, selanjutnya faktor-faktor penyebab penyakit kerja akibat biologi. Yang pertama, kontak dengan individu yang terinfeksi, sekresi, ekskresi, atau jaringan tubuh manusia seperti hepatitis, AIDS, TBC, flu burung, flu babi, demam berdarah, atau antraks. Yang kedua, akibat penularan dari binatang yang menginfeksi manusia secara langsung atau kontak dengan sekresi, ekskresi, jaringan tubuh binatang yang terinfeksi atau via vektor. Yang ketiga, akibat polusi udara yang mengandung mikroorganisme yang menimbulkan penyakit seperti pekerja kantor yang memakai AC sentral, pembersih cerobong asap pabrik penghasil debu-debu, yaitu yang pertama, inhalation fever, akibat paparan udara yang berat seperti metal foam fever, polymer foam fever, organic dust fever, legionellosis. Yang kedua, alergi akibat polusi udara, yaitu asma kerja, pneumonitis, hipersensitivitas, bakteri dan virus merupakan makhluk yang sangat mudah berkembang biak dan penyakit yang disebabkannya sangat mudah untuk menular. Kemudian mikroorganisme penyebab penyakit di tempat kerja. Beberapa literatur telah menguraikan infeksi akibat organisme yang mungkin ditemukan di tempat kerja. Di antaranya, yang pertama, daerah pertanian. Di daerah pertanian, lingkungan pertanian yang cenderung berupa tanah membuat pekerja dapat terinfeksi oleh mikroorganisme seperti tetanus, leptospirosis, cacing, asma, bronkiale, atau keracunan mycotoxins yang merupakan hasil metabolisme jamur. Yang kedua, di lingkungan berdebu seperti pertambangan atau pabrik. Di tempat kerja seperti ini, mikroorganisme yang mungkin ditemukan adalah bakteri penyebab penyakit saluran nafas seperti tuberkulosis, brucellosis, bronkitis, dan infeksi saluran pernapasan lainnya seperti pneumonia. Yang ketiga, di perkantoran, terutama yang menggunakan pendingin tanpa ventilasi alami. Para pekerja di perkantoran seperti itu dapat beresiko mengidap penyakit seperti humidifier fever, yaitu suatu penyakit pada saluran pernafasan dan alergi yang disebabkan organisme yang hidup pada air yang terdapat pada sistem pendingin. Legionnaire disease, penyakit yang juga berhubungan dengan sistem pendingin dan akan lebih berbahaya pada pekerja dengan usia lanjut. Selanjutnya, mengenai cara penularan ke dalam tubuh manusia. Bagaimana suatu penyakit dapat masuk ke dalam tubuh manusia? Banyak mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit hanya setelah masuk ke dalam tubuh manusia. Dan cara masuk mikroorganisme tersebut ke dalam tubuh dapat melalui berbagai hal. Misalnya, melalui saluran pernafasan, melalui mulut, serta dapat juga melalui kulit. Yang pertama, melalui saluran pernafasan. Misalnya, ketika di sekitar lingkungan pekerja, seorang pekerja, terdapat udara yang di dalamnya memiliki kandungan debu yang tercemar, sehingga dapat mengakibatkan histoplasmosis. Yang kedua, melalui mulut. Biasanya terjadi karena makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh, di dalamnya terdapat kandungan yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya dapat menyebabkan penyakit diare. Yang ketiga, melalui kulit. Contoh penularannya yaitu biasanya lewat gigitan serangga. Contohnya nyamuk. Nyamuk dapat menyebabkan penyakit malaria. Hindari bahaya ataupun penyakit akibat faktor biologi yang disebabkan di lingkungan kerja, maka perlu dilakukan upaya untuk mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Faktor biologi dan juga bahaya-bahaya lainnya di tempat kerja dapat dihindari dengan pencegahan, antara lain, yang pertama, mengikuti penyuluhan ataupun mengadakan penyuluhan di suatu tempat. Yang kedua, menggunakan masker yang baik.
terutama bagi pekerja yang memiliki resiko tinggi tertular lewat debu yang mengandung organisme patogen. Yang ketiga, melakukan imunisasi, terutama bagi pekerja yang beresiko tertular penyakit di tempat kerja. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan. Jangan lupa mencuci tangan dengan baik dan bersih. Lalu contohnya ketika seorang pekerja kantoran, pasti di ruangannya terdapat sistem pendingin. Maka, seorang pekerja tersebut harus membersihkan semua debu yang ada di sistem pendingin paling tidak 1 kali setiap bulan. Membuat sistem pembersihan yang memungkinkan terbunuhnya mikroorganisme patogen pada sistem pendingin tersebut. Lalu, yang terakhir, yang paling penting dan yang paling utama, yaitu selalu mengenakan alat perlindungan diri atau biasa dikenal dengan APD. Sebagaimana yang kita ketahui, alat pelindung diri atau sering juga disebut dengan APD menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang kesehatan para pekerja. Dengan menggunakan APD, kita dapat mengurangi dampak negatif dari hal yang ditimbulkan saat kita bekerja. Berikut ini macam-macam alat pelindung diri. Yang pertama, kacamata pelindung. Kacamata pelindung yang berfungsi untuk melindungi fungsi mata dari hal yang dapat mengganggu kesehatan mata, seperti untuk melindungi dari debu dan asap yang dapat membuat iritasi mata, serta juga dapat melindungi dari cahaya yang diakibatkan dari proses pengelasan. Yang kedua, masker. Berfungsi untuk melindungi hidung dan mulut selaku alat pernapasan agar terhindar dari debu dan gas ataupun bahan kimia lainnya yang dapat menimbulkan gangguan pernapasan. Yang ketiga, helm pengaman. Helm pengaman berfungsi untuk menghindari benturan benda tajam dan berat yang dapat melukai kepala. Selain itu, helm pengaman juga dapat melindungi kepala dari api, percikan bahan kimia, suhu ekstrim, dan radiasi panas. Kemudian yang keempat, pelindung telinga. Pelindung telinga berfungsi untuk mengurangi kebisingan yang dapat merusak fungsi telinga saat kita bekerja. Selanjutnya yang kelima, sarung tangan. Sarung tangan berfungsi melindungi tangan dari bahan kimia, aliran listrik, dan hal yang dapat berpotensi untuk melukai tangan. Kemudian yang keenam, rompi safety. Rompi safety berfungsi supaya pekerja terlihat jelas ketika kurangnya penerangan yang memadai. Kemudian yang terakhir, sepatu pelindung. Sepatu pelindung berfungsi melindungi kaki dari bahaya cairan kimia, tusukan benda tajam, ataupun benturan benda berat dan sebagainya. Kesimpulan. Yang pertama, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan pekerja ataupun lingkungan kerja. Faktor biologis yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja meliputi hewan, tanaman, serangga maupun mikroorganisme, serta juga serbuk kayu. Yang kedua, pencegahan dilakukan dengan mengikuti penyuluhan, menggunakan masker, vaksinasi, menjaga kebersihan, dan memakai alat pelindung diri. Cukup sekian yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.